tapi tetap stunning. Nampaknya hanya Nikita Mirzani yang bisa. Dalam persidangan yang sudah berjalan sejak bulan Juni lalu, nyaris tak pernah sekalipun warga plus 62 melihat Nick Mir dalam kondisi lusuh atau tidak outstanding. Ya, ibu dari 3 orang anak yang masih berstatus terdakwa atas kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang tersebut nampaknya emoh tampil tidak maksimal. Bisa jadi lantaran tak ingin seterunya bergembira atau bersorak-sorai bila melihatnya tidak tampil paripurna. Mari kita bedah mulai dari sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni lalu. Padahal agendanya hanya mendengarkan dakwaan. Namun, Niki nampak begitu elegan. Pakaian yang ia kenakan meski hanya atasan berwarna putih dipadankan dengan celana panjang berwarna hitam lengkap dengan high heels yang makin membuat Niki terlihat sebagai perempuan berkelas walau berstatus terdakwa. Rutan banyak banget, ibu karukanya pokoknya juga baik, ibu KPM-nya juga ibu putri baik, semua tahanan yang ada di sana baik. Oke, kita lanjut ke sidang demi sidang lainnya, di mana Nikita tetap tampil maksimal, lagi-lagi riasan natural serta pakaian yang sopan dengan didominasi warna-warna monokrom. Ya, kalau tidak putih ya hitam atau warna gelap lainnya. Dan hal ini hampir tidak bisa mematahkan pesona Nikita, terlihat sederhana tapi itu tadi mahal, berkelas, apapun sebutannya. Bahkan saat mengenakan rompi tahanan, pesona Nikita Mirzani tetap menyala. Bahkan di sidang yang berlangsung beberapa hari kemarin, Niki tetap tampil edgy meski dalam busana serba hitam. Berbicara tentang warna pakaian di persidangan, dihimpun dari beberapa situs hukum online. Terdakwa tidak diharuskan memakai baju warna hitam dan putih di sidang pengadilan. Tetapi wajib menggunakan pakaian yang sopan dan pantas karena persidangan merupakan acara resmi. Meskipun ada keharusan menggunakan pakaian sopan, warna spesifik seperti hitam dan putih tidak ada aturannya. Namun nyatanya, para terdakwa sering menggunakan dua warna ini saat menjalani persidangan. Sudah berbulan-bulan lamanya Nikita Mirzani menjadi warga binaan di Rutan Pondok Bambu. Ternyata setelah diulik banyak sekali pelatihan keterampilan atau pemberdayaan bagi warga binaan yang dilakukan selama berada di Rutan. Dari mulai membangun nilai-nilai spiritual hingga pelatihan demi pelatihan menunjang kesehatan, perawatan kecantikan, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya agar kelak pelatihan tersebut bisa menjadi manfaat nyata selepas mereka bebas nanti. Salah satu yang sempat terekam kamera adalah pembuatan jamu tradisional di hutan Pondok Bambu, di mana Nikita Mirzani menjadi salah satu peserta asesmen. Dan dalam kesempatan tersebut, Niki secara terang-terangan menyebut pelatihan ini bisa jadi bisnis untuk mendatangkan cuan di kemudian hari. Lewat serangkaian pelatihan tersebut, maka wajar bila pada akhirnya tahanan penghuni termasuk Nikita bisa begitu cantik alias glowing. Dari kecantikan paripurna Nikita, kita bergeser ke Soimah. Artis sekaligus pesinden kondang Soimah Pancawati mengungkap cara unik dan tegas dalam menghadapi pacar anaknya saat menjadi tamu di podcast Juhai Karya Raditya Dika. Ia bercerita bahwa awal pertemuan dengan kekasih sang anak disertai ospek, yakni sikap ketus, cenderung keras, dan bahkan memaki hingga membuat calon mantunya tersebut menangis. Berapa Mai yang paling gede? Yang gede 22. Oh, 22. Berarti udah mulai bawa pacar udah, kayak gitu. Udah. Itu ada cara pandang yang lain nggak dari pasangan yang dia bawa? Kayak ini artis nih, calon mertua gua nih, atau keluarganya mereka atau apa? Justru awal-awal aku ospek. Hah? Pacarnya. Ospek gimana? Ya aku ospek. Maksudnya dengan bawa ini nggak topi jerami nggak? Pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang bener Mai? Serius. Mai apain? Ya pokoknya aku maki-maki. Pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain, nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA kan, dari SMA kan. Wah itu pokoknya, lumayan tuh. Pokoknya banyak lah kata-kataku yang ketus nggak bisa tak omongin di sini. Pokoknya banyak. Akhirnya dia nangis. Malam-malam aku tidur dibangunin sama anakku. Habis nganterin pacarnya bangun. Bu, ibu tadi ngomong apa? Ke si A gitu kan. Kenapa emang? Dia minta putus. Ya putus aja. Ngapain lu repot nyari lagi? Oke. Bagi Soimah tujuannya jelas, menguji mental dan keseriusan calon pasangan untuk sang anak demi menghadapi kepribadian aslinya. Soimah menyebut bahwa tindakan itu dilakukan agar calon pasangan atau calon mantu tersebut bisa menerima dirinya apa adanya, termasuk sisi terburuk di awal perjumpaan sebelum melangkah lebih jauh.
Soimah pun menambahkan ia tidak segan meminta sang anak untuk menyudahi hubungan asmaranya jika orang tersebut tidak tahan dan memilih mundur. Walau sempat memicu kontroversi dan menjadi perbincangan panas netizen di media sosial, Soimah tidak ambil pusing, seraya menegaskan bahwa pendekatannya cukup konsisten hingga kini. Baginya, ia bisa menjadi sosok bakal calon mertua yang akrab tapi juga tegas, menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada. Terlepas dari polemik pemberitaan terkait sikap keras Soimah terhadap bakal calon mantu, Yoshika Arumi yang diketahui publik sebagai kekasih Aksa Uyun, anak Soimah pun ikut berkomentar. Nyatanya Yoshika merasa Soimah merupakan sosok yang baik dan nyaris tak pernah memakinya. Namun Yoshika menegaskan bahwa Soimah terbilang cukup tegas. Ketegasan lainnya juga ditunjukkan oleh Baba Madun, tapi bukan untuk Soimah, melainkan untuk Shirley, putri pertama almarhum Mpok Alpa. Saat ditemui tim Five Nesia, Baba Madun yang juga akrab disapa Nyak Kopsa tersebut memaparkan harapannya. Mpok Alpa kan sekarang udah gede tuh, yang perawan ada yang pertama ya. Gue mah nggak tahu itu, namanya netizen kan banyak yang bertanya-tanya, itu babanya kemana, gue juga kagak tahu. Itu mah masalahnya ini mah hati seorang anak perempuan kehilangan emaknya. Nah, otomatis kan namanya anak perempuan udah gede, udah perawan, lu jaga diri ya, no ya. Yang namanya lu anak perawan, gue doain lu biar sukses kayak emak lu. Nah, buat para artis-artis nih yang melek mata, mungkin ada kelebihannya tuh anaknya Mpok Alpa yang pertama, yang cewek, mungkin bakatnya sama sama Mpok Alpa. Kalau bisa kayak Raffi Ahmad, yang lain-lain temen lu pada tuh yang punya bakat yang bisa gandeng anaknya Mpok Alpa, lu bawa dah, lu angkut biar dia selamat mentalnya, jangan ngelamun lagi. Ya kan namanya anak perawan kehilangan emaknya, sosok Mpok Alpa yang luar biasa, yang hibur anaknya, hibur masyarakat. Coba lu pikirin aja dah. Coba dah pikirin dah, pada penggede artis, lu ajak anak Mpok Alpa biar main film kek, biar main sinetron kek, biar jadi host kek, ajarin ya teng-teng, biar dia punya duit buat ngurusin adik-adiknya. Ia mengatakan biar dia punya duit untuk ngurusin adik-adiknya. Ya, ungkapan Baba Madun tersebut cukup menampar di tengah masyarakat yang rajin abai akan kesulitan manusia lainnya. Padahal bisa jadi mereka memiliki bakat yang luar biasa. Hanya saja kebanyakan pihak tidak melek mata. Semoga apa yang diucapkan Baba Madun terdengar oleh mereka yang mengaku sebagai sahabat Mpok Alpa. Dari harapan Baba Madun kita bergeser ke Ria Ricis yang tiba-tiba saja melakukan serah terima aset kos-kosan 8 pintu kepada Moana. Tak tanggung-tanggung Ria Ricis pun membubuhkan tanda tangan di atas materai dan menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban atas kos-kosan tersebut kini menjadi tanggung jawab Moana. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 20 Agustus 2025. Saya pihak pertama. Kamu pihak kedua. Saya serahkan kos-kosan saya kepada Ibu Moana. Tolong ditandatangani di sini, tolong dikenai ke materainya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Moana menjadi owner kos-kosan. Sekarang kita pegang biar netizen yang meng-capture bahwa ini menjadi bukti sekarang Moana udah menjadi ibu kos. Oke? Kita foto. Moana pegang. Kos-kosan 8 kamar ini resmi menjadi punya Ibu Raifa Ara Moana. Ibu siap bersih-bersih di kosan Ibu? Iya. Benar. Oke, ini adalah hari pertama kita nyapu di kos-kosan yang sekarang menjadi milik Moana. Ini Bu, kacamatanya saya pegangin Bu. Tapi lagi disewa orang. Ya? Mona seneng gak punya banyak kamar? Yes. Tuh kan. Mona, gimana rasanya jadi ibu kos yang baru? Happy. Oh, happy dia. Bagi mantan istri Teuku Ryan tersebut, langkah ini merupakan investasi jangka panjang, di mana hal tersebut diyakini Ria Ricis bisa menjadi modal yang cukup bernilai bagi masa depan Moana. Ya, inilah bentuk komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Dan di hari pertama Moana menjadi ibu kos pun mendapat dukungan penuh dari netizen termasuk para artis. Kita lanjut ke berita Ariel Noah, bukan karena konser reuni Peter Pan pada akhir bulan ini, tapi terkait Ariel Noah yang tengah mempersiapkan diri untuk event Marathon Chicago pada bulan Oktober tahun ini. Di sela kegiatan bersama Noah di Ponorogo, Jawa Timur, Ariel menyempatkan diri untuk lari pagi. Kegiatan itu dilakukannya sejak jam 5 pagi hingga matahari terbit. Sukses Ariel! Dan terakhir kita akan membahas mengenai Gading Martin. Maraknya olahraga padel diiringi dengan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Kesempatan itulah yang juga dilirik oleh Gading Martin yang akhirnya memutuskan untuk membuat lapangan padel di Kota Bogor.
Diakui Gading untuk 1-2 tahun ke depan bisnis lapangan padel masih cukup menjanjikan, mengingat setiap hari lapangan miliknya selalu penuh dengan pengunjung. Jangan lupa untuk terus follow dan subscribe Fatnis ya untuk mendapatkan berita dari selebriti terkini lainnya. Sampai jumpa.